Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Oktawardana dan rekan saya Nanda Fitri Arohani akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Abu Ubaid. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi Abu Ubaid. Yang kedua, pandangan ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Yang ketiga, konsep dan teori ekonomi Abu Ubaid. Dan yang terakhir, kitab Al-Amal. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Aqsadi Al-Baghdadi. Lahir di kota Hirah Khurasan sebelah barat laut Afghanistan pada tahun 150 Hijriah. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari Khalifah Al-Mahdi. Beliau merupakan ulama yang cerdas sehingga banyak ulama yang memujinya, dan beliau mempunyai karya yang terkenal yaitu kitab Al-Amal. Selanjutnya, pandangan ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Yang pertama, dari filosofi hukum. Dari sisi hukum, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi, dan prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan pendekatan yang selaras dengan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang berimbang pada hak-hak individual, publik, dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka ditekankan lebih dahulu kepentingan publik. Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimaannya sendiri. Sedangkan zakat komoditi harus diberikan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak tertunaikan. Lebih jauh lagi, pengakuannya terhadap otoritas imam dalam memutuskan kepentingan publik seperti membagi tanah taklukan. Para penakluk didorong untuk membiarkan kepemilikannya diambil alih oleh penduduk setempat. Yang kedua, dikotomi kota pedesaan. Abu Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum Badui, kaum urban atau perkotaan antara lain. Yang pertama, kaum urban atau perkotaan ikut dalam melangsungkan negara dengan berbagi kewajiban administrasi dari semua kaum muslimin. Yang kedua, memelihara dan menjaga serta memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta benda mereka. Yang ketiga, mempopulerkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran dan hadis dengan diseminasi keunggulan kualitas isinya. Yang keempat, melakukan kontribusi terhadap keseimbangan sosial melalui pemberian dan penerimaan hudud. Jadi dapat dipahami bahwa di samping konsep utama yang diterapkan Abu Ubaid adalah keadilan, Abu Ubaid juga mengembangkan suatu negara Islam berdasarkan kepada administrasi pertahanan, pendidikan, hukum, dan ketaatan. Karakteristik demikian menurutnya hanya diberikan oleh Allah kepada kaum urban. Kaum Badui biasanya tidak mempunyai kewajiban publik sebagaimana kewajiban kaum urban. Mereka tidak dapat menerima manfaat penerimaan harta fai dan menerima tunjangan dari negara seperti kaum urban, karena mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan fai hanya ada pada waktu terjadinya 3 kondisi krisis saat invasi atau penyerahan musuh, kekeringan yang mematikan, serta kerusuhan sipil. Demikian presentasi dari saya tentang biografi Abu Ubaid dan pandangan ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nanda Fitri Arohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rama Okta. Yang poin C yaitu konsep dan teori ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama, filosofis hukum ekonomi. Secara filosofis hukum akan jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.
Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kedua yaitu kepemilikan dan kebijakan pertanian. Dalam sistem perekonomian, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Bahkan dalam pandangan Abu Ubaid, sumber dari kesejahteraan publik seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli. Maka seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu distribusi zakat berbasis kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata di antara para kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Namun, bagi Abu Ubaid yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa terdapat 3 kelompok sosioekonomi yang terkait dengan status zakat. Yang pertama yaitu kalangan kaya yang terkena wajib zakat. Kedua, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, namun juga tidak berhak menerima zakat. Dan yang ketiga yaitu kalangan penerima zakat. Lalu, poin fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yaitu yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Pendekatan ini menunjukkan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, emas, dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama kali dipergunakan dalam sistem ekonomi Islam klasik. Lalu poin D yaitu Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal dibagi ke dalam beberapa bagian dan bab yang tidak beraturan isinya. Yang pertama, bab pendahuluan. Abu Ubaid secara singkat membahas tentang hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya serta sebaliknya, dengan penekanan terhadap kebutuhan suatu pemerintah yang adil. 2. Bab selanjutnya. Kitab ini membahas tentang berbagai jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada pemimpin atas nama rakyat, serta berbagai landasan hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga, bab terakhir. Pada bagian selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi kerangka dasar pemikiran dalam kitab itu. Ketika membahas 3 sumber utama pendapatan negara, yaitu fai, humus, dan sodakoh yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Ketiga bagian dalam kitab Al-Amwal tersebut meliputi beberapa bab yang membahas masalah penerimaan fai. Menurut Abu Ubaid, harta fai merupakan pendapatan negara yang diambil oleh orang muslim terhadap harta non-muslim yang diambil dengan jalan damai, berasal dari jizyah, kharaj, dan usur. Jadi, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa isi bagian dari kitab Al-Amwal tersebut lebih mendalam membahas masalah keuangan publik secara umum. Pada masa Abu Ubaid masih hidup, pertanian dipandang sebagai usaha yang paling baik dan utama, karena fungsi utamanya untuk menyediakan kebutuhan dasar, makanan, dan juga merupakan sumber utama pendapatan negara. Maka hal inilah yang menjadikan sektor pertanian sebagai isu utama, bukan masalah pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, Abu Ubaid memfokuskan kajiannya pada persoalan sosiopolitik ekonomi yang stabil dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.